Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wiwi Riana Mandasari. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Materinya sebagai berikut. Baiklah, kita lanjutkan dengan materi yang pertama, yaitu pengertian litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos artinya batuan dan spaira artinya lapisan. Jadi litosfer yaitu lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri atas batuan dengan ketebalan rata-rata 1.200 km. Litosfer adalah lapisan kerak bumi yang paling atas yang terdiri dari batuan. Umumnya lapisan ini terjadi dari senyawa kimia yang kaya akan SO2. Itulah sebabnya lapisan litosfer seringkali dinamakan lapisan silikat. Menurut Clarke dan Washington, batuan atau litosfer di permukaan bumi ini hampir 75% terdiri dari silikon oksida dan aluminium oksida. Berikutnya yang kedua, di sini bisa kita lihat gambar penampang litosfer, lapisan kerak bumi yang mempunyai ketebalan rata-rata 1.200 km. Nah, di sini ada bagian-bagian dari gambar litosfer atau penampang struktur bumi. Ada mantel bumi, lapisan dalam dan lapisan luar, astenosfer, dan lapisan litosfer. Untuk lebih lanjutnya bisa kita lihat pada bagian bumi yang tersusun atas beberapa lapisan. Yang pertama, barisfer. Barisfer yaitu lapisan inti bumi yang merupakan bahan padat yang tersusun dari lapisan nif, nikolum, nikel, dan ferum, besi. Jari-jari barisfer ini lebih kurang 3.470 km. Yang kedua, lapisan perantara atau lapisan astenosfer, yaitu lapisan yang terdapat di atas lapisan nif tebalnya 1.700 km yang merupakan bahan cair bersuhu tinggi dan berpijak. Yang ketiga yaitu lapisan litosfer. Lapisan paling luar yang terletak di atas lapisan antara ketebalan 1.200 km dengan berat jenis rata-rata 2,8 gram atau cm kubik. Berikutnya kita masuk ke jenis lapisan kulit bumi atau litosfer. Yang pertama yaitu lapisan sial. Lapisan sial yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silisium dan aluminium, senyawanya dalam bentuk SiO2 dan Al2O3. Kerak bumi terbagi menjadi dua bagian, yaitu kerak benua, merupakan benda padat yang terdiri dari batuan granit di bagian atasnya dan batuan beku basal di bagian bawahnya. Kerak ini yang merupakan benua. Yang kedua, kerak samudra, merupakan benda padat yang terdiri dari endapan di laut pada bagian atas, kemudian di bawahnya batuan vulkanik, dan paling bawah tersusun dari batuan beku gabbro dan peridolit. Kerak ini menempati dasar samudra. Yang B, kita masuk ke lapisan sima atau silisium magnesium. Lapisan kulit bumi yang tersusun oleh logam, silisium dan magnesium dalam bentuk senyawa SiO2 dan NgO. Lapisan ini mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan sial. Kita lanjutkan proses siklus batuan. Proses siklus batuan terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu batuan beku, di mana batuan beku terbentuk dari proses magma atau aktivitas vulkanisme yang terjadi akibat adanya dorongan magma dari perut bumi yang kemudian akan membentuk batuan sedimen. Batuan sedimen terbentuk akibat adanya proses dari pembentukan cuaca dan pengaruh dari erosi yang kemudian akan membentuk batuan metamorf.
Batuan metamorf ini terjadi akibat adanya tekanan panas dan suhu yang tinggi sehingga nantinya akan kembali lagi menjadi batuan beku. Jadi, proses siklus batuan terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama batuan beku, yang kedua batuan sedimen, yang ketiga batuan metamorf. Selanjutnya kita bahas yaitu manfaat litosfer bagi kehidupan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa litosfer merupakan lapisan kerak bumi yang paling atas. Karena itu, litosfer merupakan lapisan yang dapat dihuni oleh manusia. Di dalam lapisan litosfer, manusia hidup dan berkembang, menjalankan segala aktivitas dalam kehidupannya. Lapisan litosfer juga menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Di lapisan ini, manusia dapat membangun tempat tinggal, bercocok tanam, membuat lahan pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Demikianlah pembahasan materi kita pada kali ini dengan judul Dinamika Litosfer dan Dampaknya Terhadap Kehidupan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.